Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut membahas pertanyaan berikutnya karena masih cukup banyak juga yang belum kita bahas. Oke, kita langsung cek saja. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada sahabat kita yaitu dari KF Fernando. Bang, mau tanya, kalau kolam bulat D2 dengan sistem kocor bisa tebar berapa ribu? Oke, kolam bulat D2 bisa tebar berapa ribu? Minimal 1200, bahkan bisa sampai maksimal 2000. Jadi dari 1200 sampai maksimal 2000, tapi maksimal. Tapi sistem kocor full 24 jam seperti itu. Dan minimal debit air itu perharinya itu minimal 20% tergantinya. 20% itu minimal. Lebih besar daripada itu lebih bagus lagi seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mas Namsu. Oke. Dasar kolam pernah dicek nggak, Pak? Oh, ini yang di kolam yang di belakang rumah yang menggunakan sistem RWS dan GWS yang latihan offline, yang lagi latihan di rumah saya. Dan ini komentar di video yang itu. Dan kalau pertanyaannya nggak pernah dicek di dasar kolam, nggak pernah. Saya itu tebar sampai panen, nggak di grading, pokoknya nggak macem-macem lah. Panen parsial kita timbang, seperti itu. Dan kalaupun lagi belajar kurang puas, biasanya dihitung juga. Contoh nih, jadi masa tebar kita hitung, dan itu pun manual, ini bukan di sampling. Kalau untuk pelatihan manual, kalau untuk jual benih dan lain sebagainya tebar normal, kita sampling. Contoh ambil sampling 1 kilo nih, ada 200 ekor, contoh 200 ekor. Tinggal kita timbang, berarti 200 kilo berarti 20.000 atau 40.000. Dan pokoknya terserah jumlah ikan lah. Kalau tebar biasa itu kita sampling seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran, untuk pelatihan offline yang belajar di rumah saya suruh hitung manual untuk kepuasan lah, supaya kita jangan terlalu khawatir tentang ikan yang mati 1-2 ekor, supaya nggak terlalu khawatir lah, supaya bebas, itu maksudnya, supaya mengubah belit kita yang mempunyai keyakinan, wah kalau 1 hari 2-3 ekor nanti bisa habis dong, inilah itu terlalu berlebihan, terlalu proteksi. Jadi kita batasi itu maksudnya. Jadi caranya saya biasanya hitung manual waktu tebar, setelah itu kita kasih pakan sampai panen. Dan nanti ada yang mati 2 ekor, 3 ekor, itu gak masalah. Karena secara umum budidaya lele itu ada kematian 20% dan itu umum. Maknanya 20% itu umum. Dan oke, kita langsung coba kita bahas lebih jelas. Contoh Bapak tebar 10.000. Berarti kalau 20%, 2.000 yang mati. Berarti gak masalah kan? Dan tebar 10.000, 2.000 yang mati, anggapkan kita tebar ukuran 7, 8, 9, 9, 10 yang umumnya pembesaran lah, yang untuk panen 2 bulan atau 60 hari. Dan kalau misalkan 1 hari 5 ekor 1 hari, 10 hari 50, 1 bulan 150, 2 bulan
300. Dan kalau Bapak tebar 10.000 mati 300, itu baru berapa persen? 1% pun enggak. Cuman 3%, 0,3%. Itu maksudnya. Dan kalau Bapak tebar 10.000 mati 300, itu 10% pun enggak. 10% pun enggak, cuman 3% berarti. Oke? Tebar 10.000 mati 300. Berarti kan cuman 3%. Karena apa? Karena kita punya anggaran 20%. Per 10.000, 2.000 mati, itu katanya masih oke. Meskipun ya agak takut juga kalau sampai 2.000 kan banyak. Sebenarnya banyak sih sebenarnya. Jadi kita jangan terlalu khawatir mati. 1, 2, 3 ekor sudah repot gitu. Jangan seperti itu. Ini saya lah. Ini saya dan saya ajarkan kepada binaan-binaan saya. Jangan hiraukan. 1, 2 ekor harus repot-repot ganti air lah, inilah itulah. Akhirnya nanti air sudah bagus, kita ganti dengan air baru malah rusak lagi, seperti itu. Makanya di situ pentinglah kita mempunyai senior yang bisa membimbing secara langsung, yang bisa dihubungi, bisa ditelepon minimal, apalagi kalau bisa dipanggil seperti itu. Kalau saya biasanya langsung ke lokasi pun bisa saya biasanya. Jadi dari situ sebenarnya daripada rasa ketakutan, ada bahasa yang disebut sebenarnya yang menyebabkan kita mati bukan yang ditakutkan itu, karena mungkin lari jatuh seperti itu. Seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebihan lah, maksudnya jangan terlalu berlebihan. Takut oke, kita hati-hati oke, tapi jangan terlalu berlebihan. Dan hebatnya setelah kita panen, kita hitung lagi. Waktu tebar kita hitung secara manual, dan waktu panen kita hitung. Caranya, jadi kita panen parsial. Makanya saya kalau panen untuk yang pelatihan, itu nggak pakai alat gradingnya. Maksudnya nggak pakai bak gradingan gitu, nggak. Kita pakai tangan aja, kita manual aja, kita pilih yang besar-besar. Tujuannya itu untuk menghitung. Sambil pilih kita sambil hitung. 1, 2, 3 ekor. Terus hitung manual. Nanti yang isi 6, 7 yang kita timbang, ada berapa ribu seperti itu, kita timbang berapa kilo dapatnya, tapi hitungan bijinya ada seperti itu. Terus sisanya yang enggak masuk kita masukkan lagi ke kolam, kita hitung lagi, dan disitu kita tahu. Dan enggak ada yang lebih dari 5%. Yang saya bina enggak ada yang lebih dari 5% kematiannya. Contohnya 10.000 mati 500 itu jarang seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan daripada Mas Sriwijaya Channel. Oke. Assalamualaikum Bang. Mohon penjelasannya tentang sistem kocor menggunakan PDAM. Itu gimana? Diendapkan dulu berapa hari atau gimana Bang? Terima kasih. Oke, jadi begini. Kalau kita mau menggunakan sistem kocor menggunakan PDAM, kalau diendapkan kan agak susah, kecuali misalkan sahabat mempunyai bak 20, terus kita korbankan 1 bak untuk penampungan air dari PDAM. Dan lebih bagus lagi bak yang 1 itu dibikin tinggi lah, kayak supaya lebih besar lagi. Itu boleh. Dari PDAM kita masukkan ke situ dan nanti kita bagi. Cuma nih yang jadi masalah, costnya mahal. Kenapa mahal? Karena air PDAM kan ada kilometernya, cukup mahal. Dan di situ dia ada kerja kerja mesin untuk pembagi juga. Air dari PDAM itu pun bayar. Setelah masuk di bak, kita ambil lagi dengan pompa, kita bagi, itu bayar lagi kan, seperti itu. Kecuali mungkin kalau sahabat dari PDAM langsung ke toren, dioksidasi di toren baru dibagi, itu bisa.
Tapi harus diperhitungkan juga karena tarif PDAM takut lebih mahal daripada biaya setrum 24 jam. Karena kalau setrum untuk yang biasa saya pakai kayak yang ini kan, yang di belakang saya dari sumur bor, ini masih pompa biasa, belum upgrade. Saya pun belum upgrade ke pompa besar, masih pompa kecil karena saya pikir masih oke lah, masih cukup. Itu 1 bulan cuman kurang lebih 120 maksimal, dan minimalnya di angka 80.000, antara 80 sampai 120, seperti itu. Jadi kenapa bisa berbeda? Karena di bulan pertama air agak irit, ikan masih kecil, jadi kocornya agak kecil. Kalau di bulan yang kedua mau panen itu kocornya agak besar, jadi air agak boros. Pompanya daya hidupnya itu lebih lama daripada matinya, seperti itu. Karena kan kita pakai radar di toren penampungan. Jadi kalau tong penuh itu pompanya mati secara otomatis, dan kalau di torennya itu sudah 20% lagi, pompa baru hidup lagi, seperti itu. Jadi jedanya itu kalau ikannya masih kecil jedanya agak lama, kalau ikannya udah besar jedanya itu agak singkat, seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya bisa, ya bisa, cuman perhitungkan modalnya, seperti itu. Tapi kalau untuk masa pendederan tetap itu harus diendapkan minimal 1 kali 24 jam kalau untuk pendederan. Tapi kalau untuk kocor nggak diendapkan pun, kita langsung ke tandon terus kita bagi. Secara teori kan itu nggak diendapkan lama, nggak diendapkan sampai 24 jam, itu nggak apa-apa, masih bisa kalau untuk pembesaran, seperti itu. Tapi pertama kali tebar kita harus endapkan. Contoh, kita punya bak berapa nih, misalkan 4, 5, 10, berapa saja, kita isi air full, kita endapkan, mau 2 hari, mau 3 hari, mau 1 minggu, terserah. Setelah itu kita tebar benih, dan setelah usia ikan 2 minggu atau 3 minggu, tergantung mau perubahan airnya nih nanti. Begitu airnya agak-agak mau berubah dari hijau ke mau hampir coklat, baru kita buka kocor. Mainkan sistem kocornya di situ. Jangan dari nol, jangan dari pertama tebar kita langsung pakai sistem kocor. Kalau begitu ya agak boros juga setrumnya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk air PDAM itu bisa. Oke, saya pikir untuk pertanyaan yang ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di video yang berbeda, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.